Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita terlebih dahulu niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitum talabal ilmi izalata jali'an namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa'al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala ni'matil aqli wa ni'matil sihatil badani fadhanna ta'ala ila hadratin nabil mustafa syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa khususan khosatan ila musan ada kitab tasnul khalaq sahabat hasan al-masudi wa jami talamidi wa masyikhina wa mu'alifil kutub alati ta'alamna wa alamna sanatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Marilah kita mulai pelajaran kita pada hari ini, yang mana bacaan kita adalah kitab Tasrul Khalaq ya. Dari kitab Tasrul Khalaq ini termasuk pertemuan perdana ya. Pertemuan perdana di dalam mengkaji kitab Tasrul Khalaq. Nah, sebelum mengkaji kitab Tasrul Khalaq lebih dalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengarang kitab dari kitab Tasrul Khalaq tersebut. Perlu saya ketahui bahwasanya kitab Tasrul Khalaq ini ditulis oleh seorang ulama. Beliau termasuk ulama ahli sejarah dan ahli geografi, yang mana kelahiran beliau adalah di Baghdad, negara Irak. Beliau bernama yaitu Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Dengan nama lengkap beliau adalah Abul Hasan Ali Ibnul Husain Ibnu Al-Mas'udi. Beliau hidup pada tahun 283 Hijriah sampai 345 Hijriah. Nah, beliau ini adalah salah seorang ulama yang ahli dalam bidang geografis dan sejarah, yang merupakan keturunan, beliau ini termasuk keturunan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi abi ulami bidarani amin. Bismillahi, ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, kelawan singkatane mimta ya. Bismillahi, ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, kang singkatannya short kecil di atas. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Nah, perlu sampeyan ketahui bahwasanya beliau memulai karangannya kitab Tasrul Khalaq ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahasanya lafaz bismillah ini mempunyai banyak keutamaan.
lafaz bismillah ini mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya keutamanya bismillahirrahmanirrahim, yaitu seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubu rasasu alanna. Jadi sabdanya Nabi mengatakan, sabdanya Nabi, tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, kecuali setan itu akan meleleh. Setan itu akan meleleh, sebenarnya melelehnya timah di atas bara api. Dia terbakar sampai meleleh sebenarnya timah yang ditaruh di atas api membara. Begitu juga Nabi itu pernah bersabda, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ayaktubu fi diwani arba'ati hasanatin. Sabdanya Nabi, tidaklah seorang hamba membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah mengutus malaikat yang mulia, yaitu malaikat pencatat amal, untuk mencatatkan di buku catatan amal hamba tersebut, yaitu 400 kebaikan. Jadi ketika kita membaca bismillah satu kali, ini oleh Allah kita dicatat yaitu melakukan amal baik 400 kali. Ini untung kalau kita membaca bismillah satu kali saja dicatat sebagai amal baik 400, tapi kalau ulang-ulang sampai beberapa kali. Nah, begitu juga Nabi itu bersabda, mangqala bismillahirrahmanirrahim maratan, barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim satu kali, lam yabqa min dzunubi dzarrah, maka tidak tetap baginya dosa-dosanya sedikit pun. Maksudnya dosa-dosa hamba tersebut oleh Allah diampuni. Makanya tidak ada dosa sedikit pun yang masih tersisa. Nah, termasuk juga keutamaan membaca bismillah, yaitu Nabi pernah bersabda, man kataba bismillahi fajawada ta'ziman lillah, barang siapa menulis lafaz bismillah, dia itu menulisnya itu ditulis dengan bagus, unsurnya yaitu takzim, mengagungkan kepada Allah. Maka orang yang menulis bismillah dengan baik karena takzim kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka dosa-dosa dosa yang telah lalu ataupun yang akan datang ini oleh Allah diampuni. Makanya sering-sering membaca bismillah. Kenapa? Karena kita itu sadar atau tidak sadar sering melakukan dosa. Iku padhe niku menungso napa menus kakan dosa. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamudda ar-rahman. Jika di antara kalian menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka panjangkanlah lafaz ar-rahman tersebut. Nah, begitu juga sabda Nabi yang berhubungan dengan keutamaan bismillah. Nabi bersabda, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana samaa bil kawakib. Jadi Allah menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu sebagai perhiasan langit-langitnya Allah. Wa zayyana malaikata bi Jibril, dan Allah menghiasi para malaikatnya itu dengan malaikat Jibril. Wa zayyana jannata bil khur wal qusur, dan Allah menghiasi surga dengan bidadari dan bangunan-bangunan yang indah di situ.
Wa zainal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi para nabinya. Kita tahu bahasanya nabinya Allah itu banyak sekali, cuma yang wajib kita ketahui secara perinci yaitu di Al-Qur'an ada 25 nabi dan rasul. Nah, dari sekian banyak para nabinya Allah ini, Allah menghiasinya yaitu dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zaina ayam biyaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari-hari yang jumlahnya 7 itu dengan keberadaan hari Jumat. Wa zaina layali bi lailatul qadri, dan Allah menghiasi malam-malam itu dengan keberadaan Lailatul Qadar. Wa zaina suhur bi syahri Ramadan, Allah menghiasi bulan-bulan yang jumlahnya ada 12 bulan ini dengan keberadaan bulan suci Ramadan. Wa zainal masajid bil Ka'bah, Allah menghiasi beberapa masjid yang ada di dunia ini yaitu dengan keberadaan Ka'bah. Wa zaina kutuba bil Quran, Allah menghiasi kitab-kitabnya yang telah diturunkan ke muka bumi yang mana jumlahnya banyak sekali. Cuma yang kita wajib ketahui secara perinci ada 4 itu, apa? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, dari beberapa kitabnya Allah yang diturunkan ke muka bumi ini, Allah menghiasinya yaitu dengan kitab Al-Quran. Nah, wa zainal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Quran yang 30 juz itu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz bismillahirrahmanirrahim termasuk hiasan Al-Quran. Nah, begitu juga Nabi berkata, mangqala bismillahirrahmanirrahim kutibasmu minal abror. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mencatat orang tersebut sebagai orang-orang yang baik. Maksudnya dia digolongkan orang-orang yang baik. Wa bari'a minal kufri wan nifaq, dan dia dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat kufur dan nifaq atau munafik. Nah, begitu juga Nabi mengatakan mangqala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Nah, bahkan Nabi pernah mengingatkan kepada kita, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ketika kamu berdiri dari suatu majelis, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau kita mau mengucapkan seperti itu, fa innan nasa idza tabukum yamna'uhum al-malaku an dzalik. Orang-orang yang ingin menggunjing kita setelah kepergian kita ini oleh malaikat dicegah dari melakukan hal tersebut. Intinya nanti insyaallah setelah kepergian kita dari masjid tersebut, orang-orang yang masih ada di situ tidak akan menggunjing kita. Nah, begitu juga Nabi pernah bersabda, idza jalastum majlisan, ketika kamu duduk di suatu majelis, faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, fa inna man fa'ala dzalik, barang siapa melakukan hal tersebut, wakalallahu bi malakan, maka Allah memasrahkan urusan tersebut kepada malaikat. Yamna'uhum anil minal ghibati hatta la yaghtabukum, yang mana malaikat tersebut oleh Allah ditugaskan untuk mencegah
orang-orang dari ghibah terhadap orang yang membaca lafaz tersebut. Jadi setelah sampai datang di majelis sampai kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah Allah akan mengutus malaikat yang tugasnya malaikat tersebut yaitu mencegah orang-orang yang akan menggunjing kamu ya, sehingga kamu tidak akan digunjing di majelis tersebut ya. Itu masalah keutamaan bismillah ya. Mari kita mulai. Alhamdulillah utai sekabeh puji. Alhamdulillah utai sekabeh puji iku lillahi kedue Allah. Iku lillahi kedue Allah. Al karimi kang mulya. Utawi singkatan apa wong? Mim kecil. Alhamdulillah utai sekabeh puji ya. Dikasih mem kecil di samping sebagai singkatan dari utawi. Iku lillahi kedue Allah. Iku singkatan apa? Kha di atas. Kedue singkatan apa? Kaf di samping. Al karimi kang mulya, sifate Allah mulya. Kang singkatan apa? Shad kecil. Al karimi kang mulya, al khalaqi kang ndadekake sekabeh makhluk. Jadi kita harus paham bahwa semua pujian ini adalah milik Allah. Nah, semua pujian ini kalau dikelompokkan atau kategori pujian itu ada 4. Sebenarnya kan pujian itu banyak sekali. Cuma kalau dikelompokkan kategorinya pujian itu ada 4. Pertama apa? Pertama yaitu memujinya Allah kepada dirinya sendiri atau bisa kita sebut sebagai puji qadim ala qadim. Memujinya Allah kepada zatnya sendiri. Seperti hanya firman-Nya Allah, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir ini merupakan Allah bukti Allah memuji terhadap zatnya sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa artinya? Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini termasuk firman-Nya Allah yang ada di Al-Qur'an. Coba sama lihat yaitu di surat Al-Anfal ayat 40. Di situ Allah memuji kepada dirinya sendiri. Nah, pujian itu yang berhak memiliki Allah sendiri ya. Yang nomor 2 apa? Yaitu memujinya Allah kepada makhluk, atau kita bisa katakan sebagai puji qadim ala hadis. Memujinya Allah kepada makhluknya, sebenarnya memujinya Allah terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW. Memujinya Allah terhadap kepribadian Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini termasuk memujinya Allah terhadap makhluknya yaitu Nabi Muhammad. Artinya apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, sesungguhnya engkau, maksudnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini bukti Allah memuji kepada makhluknya. Keterangan ini atau pujian ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Qalam.
surat Al-Qalam ayat 4. Sampeyan buka sendiri ya lebih jelasnya. Terus pujian yang kategori pujian yang ketiga, pujian kategori yang ketiga yaitu pujian dari yang hadis, maksudnya makhluk kepada yang sang qadim. Berarti puji hadis ala qadim. Nah, puji hadis ala qadim ini seperti hanya ungkapan Nabi Isa alaihissalam, yang mana beliau ini memuji kepada Allah. Nabi Musa pernah memuji kepada Allah. Bagaimana pujiannya Nabi Isa kepada Allah? Pernah Nabi Isa itu mengatakan ta'lamu ma fi nafsi. Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang ada di dalam hatiku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam zatmu. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui segala perkara yang sama. Ini bukti bahasanya makhluk ketika memuji kepada Allah, pujian tersebut yang berhak memiliki Allah juga ya. Terus pujian yang terakhir itu apa? Yaitu pujian dari yang hadis, maksudnya makhluk kepada yang hadis. Berarti puji hadis ala hadis, memujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Nah, ini sepertinya contohnya seperti hanya memujinya Nabi Muhammad SAW terhadap kepribadian sahabat Abu Bakar. Di sini pernah Nabi Muhammad SAW itu memuji kepada sahabat Abu Bakar. Pujiannya bagaimana? Ma tala'atis syamsu walau gharabat min ba'di ala rajulin afdhala min Abi Bakrin as-Siddiq. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW itu memuji terhadap sahabat Abu Bakar seperti itu. Jadi sabdanya Nabi itu apa artinya? Yaitu sepeninggalku, maksudnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW itu tidaklah matahari terbit dan terbenam atas seorang laki-laki yang lebih utama daripada Abu Bakar Siddiq. Makanya sahabat Abu Bakar Siddiq ini sepeninggal Nabi Muhammad SAW, orang yang diangkat sebagai khalifah. Atau khalifah pertama kali ada sahabat Abu Bakar Siddiq. Jadi intinya kita harus paham bahwasannya pujian itu semua hak milik Allah. Al-Karimi, Allah yang maha mulia. Al-Khalaqi, Allah yang menciptakan makhluk. Allah itu adalah zat yang menciptakan makhluk. Makhluk itu siapa? Yaitu selain Allah itu makhluk. Itu penciptanya tiada lain adalah Allah. Wassalatu tambahi rahmatatim. Napa wau utawi singkatane mim kecil di samping. Wassalatu tambahi rahmatatim. Wassalamu lan rahmat salam. Wassalamu lan rahmat salam iku ala sayyidina, muga tetep ing ngatasi Gusti kita. Iku singkatan apa? Kha kecil. Muhammadin rupane Nabi Muhammad. Rupane singkatane Badar ya. Kecil di atas, depan. Al-mab'utsi kang den utus. Al-mab'utsi kang den utus mimi makarimil akhlaqi. Mimi makarimil akhlaqi krana singkatan ngain di samping ya. Mimi makarimil akhlaqi krana nyempurnakake pira-pira budi pakerti kang mulya.
wala alihi lan ing atase keluargane Nabi wala ali lan ing atase keluargane Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabate Nabi pira-pira singkatan jim di bawah ya ashabi lan pira-pira sahabate Nabi majaro ing dalem selagine lumaku majaro ing dalem selagine lumaku apa ing dalem singkatane dha kecil terus atas ya majaro ing dalem selagine lumaku apa qalamut talkhisi apa singkatan fa ya apa qalamut talkhisi kolam perabot nulis kang bersihake apa kolam talkhisi kolam perabot nulis kang bersihake wal bayani lan mertelake pira-pira ngamale menungso wal bayani lan mertelake pira-pira ngamale menungso ala sifatil auraqi ing atase pira-pira lembarane pira-pira dluwang utawa kertas ala sifatil auraqi ing atase pira-pira lembarane ala sifatil auraqi ing atase pira-pira lembarane pira-pira dluwang utawa kertas. Jadi setelah Kiai Musannaf ini memulai karangannya dengan membaca bismillah lantas memuji kepada Allah ya. Kemudian beliau mendoakan semoga rahmat takzimnya Allah dan salamnya Allah selalu dilimpahkan kepada penghulu kita atau junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan juga mendoakan semoga rahmat takdim dan salamnya Allah itu selalu dilimpahkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya selama pena atau kolam yang dipakai untuk menulis dan membersihkan dan juga untuk menjelaskan amal-amal manusia di atas lembaran-lembaran kertas. Jadi selama pena itu masih dipakai untuk menulis, semoga Allah melimpahkan rahmat takdim dan salamnya kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya ya. Jadi mungkin pertemuan perdana kajian kitab Tasawuf Kholaq kita cukupkan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Insyaallah mukadimah yang selanjutnya kita teruskan pertemuan yang akan datang. Mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.